Muhammadun di sini berupa, coba ditebak, kira-kira Muhammadun di sini berupa ma'rifat atau nakirah teman-teman? Ma'rifat. Oke. Kenapa kok ma'rifat? Ada yang tahu kenapa kok ma'rifat? Kenapa Muhammadun ma'rifat? Isim alam atau nama atau orang? Benar sekali, adalah isim alam atau orang ya. Bagaimana kriteria ma'rifat teman-teman? Seperti ini. Jadi kalau kita menemukan isim ma'rifat itu adalah isim yang khusus. Ingat ya, isim itu ada dua. Terkait isim ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Kalau nakirah itu bermakna umum teman-teman, nakirah itu umum. Sedangkan ma'rifat itu khusus. Gitu ya. Saya ulang lagi, kalau nakirah itu adalah umum, kalau ma'rifat itu adalah khusus atau tertentu. Gitu ya. Dan bagaimana kalau ma'rifat macamnya? Ma'rifat itu ada 6. Ada 6 macam. Atau kita sebut dengan isim ma'rifat ada 6, satu yang beral. Semua lafaz yang ada alnya, ya semua teman-teman. Contohnya seperti ar-rajulu, laki-laki. Kalau ar-rajulu laki-laki, kalau ar-rijlu apa artinya teman-teman? Ar-rijlu apa artinya ar-rijlu? Ada tahu artinya ar-rijlu apa? Ar-rijlu. Ar-rijlu apa artinya? Ar-rijlu kaki, ya. Ingat ya, ini beda harokat, beda makna kalau bahasa Arab. Kemudian di sini ada yang lain, contohnya al-fakhdhu paha, kemudian al-famu mulut. Ini semuanya adalah lafaz yang menunjukkan ma'rifat. Kenapa? Karena ada alnya teman-teman ya. Yang kedua adalah alam atau nama orang. Jadi semua nama orang, baik orang itu orang Arab ataupun orang Indonesia, ketika nama aslinya itu maka disebut dengan isim ma'rifat teman-teman. Muhammadun, ya, seperti itu. Yang ketiga isim domir teman-teman. Domir, semua isim domir kata ganti artinya itu adalah isim ma'rifat. Contohnya anta sama huwa. Coba kalau bahasa Arabnya kamu dua laki-laki, kira-kira menunjukkan domir apa teman-teman? Kamu dua laki-laki kira-kira menunjukkan domir apa? Kamu dua laki-laki menunjukkan domir apa? Kira-kira di sini coba ditebak. Kamu dua laki-laki, antuma. Benar sekali ya. Ini semua adalah isim ma'rifat teman-teman. Kenapa isim ma'rifat? Karena berupa isim domir, ya. Yang keempat isim mausul, kata sambung. Yang kelima kata tunjuk. Yang keenam adalah isim mudhaf pada ma'rifat. Semuanya adalah isim ma'rifat. Nah tadi teman-teman, Muhammadun itu termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Karena berupa alam. Nah, wahamidun di sini kenapa kok bisa dibaca rafa? Wahamidun kenapa kok bisa dibaca rafa, Kak? Coba ditebak. Menjadi ataf pada Muhammad, benar sekali ya. Ataf pada lafaz Muhammad. Nah, kalau hamidun itu adalah ataf, teman-teman. Sekarang kalau ataf apa namanya di sini? Di sini kalau ataf apa namanya, Kak? Coba ditebak. Wahamidun ataf apa namanya? Ataf apa namanya kira-kira? Wahamidun ataf nasak. Benar sekali ya, ini adalah ataf nasak. Gitu, teman-teman. Ataf nasak kepada lafaz Muhammadun. Ya, ini semuanya adalah contoh dari ataf nasak. Muhammad wa aliyun ini juga ataf pada lafaz wahamidun. Zahabu. Zahabu ini kedudukannya menjadi apa, teman? Zahabu di sini kedudukannya menjadi apa kira-kira? Menjadi khobar daripada lafaz sebelumnya ya. Berarti kalau zahabu di sini menunjukkan domir apa kira-kira, Kak? Coba ditebak. Kira-kira zahabu di sini menunjukkan domir apa, teman? Zahabu kira-kira menunjukkan domir apa di sini, Kak? Coba ditebak. Domir hum, benar sekali ya. Ini menunjukkan domir hum yang kembali kepada semua orang atau mereka, gitu ya. Mereka laki-laki hum. Nah sekarang teman-teman di sini khobar mufrad zahabu, khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad. Gampang sekali jawabannya ya. Kira zahabu di sini khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad, teman-teman. Coba ditebak. Zahabu di sendiri kira-kira khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Khobar mufrad. Benar sekali ya, ini adalah khobar mufrad. Oke. Khobar ghairu mufrad. Benar, khobar ghairu mufrad. Kenapa khobar ghairu mufrad, teman-teman? Karena berupa jumlah. Ingat ya, khobar itu kan ada dua. Ada jumlah sama 1000 jumlah.
Nah, kalau berupa jumlah atau syibu jumlah itu namanya apa? Khobar ghairu mufrad atau khobar yang bukan berupa jumlah, khobar yang berupa jumlah atau syibu jumlah ini ya. Khobar ghairu mufrad adalah khobar yang berupa jumlah, ya, kalimat yang atau berupa syibu jumlah. Nah, ini semuanya adalah khobar mufrad, ghairu mufrad, khobar ghairu mufrad, gitu ya. Nah, macamnya ada banyak teman-teman ya. Jadi kalau jumlah itu ada dua, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Ini jumlah dari ketentuan khobar ghairu mufrad. Jika berupa jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah, maka itu dikatakan khobar ghairu mufrad. Ya. Atau yang selanjutnya adalah syibu jumlah. Oke, syibu jumlah. Coba apa saja syibu jumlah itu teman-teman? Ada yang tahu teman-teman kira-kira apa saja syibu jumlah? Syibu jumlah itu apa saja kira-kira Kak? Kalau jumlah kan ada dua, jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Kalau syibu jumlah kira-kira apa saja teman-teman? Dhorof dan dhorof dan jar majrur. Benar sekali, dhorof dan jar majrur. Ya. Kemudian teman-teman kalau Zaidun fil baiti. Nah, sekarang kalau dhorof majrur, kira-kira fil baiti di sini termasuk dhorof apa jar majrur? Fil baiti di sini kira-kira dhorof apa jar majrur teman-teman? Fil baiti kira-kira dhorof apa jar majrur? Jar majrur, benar sekali ya. Jar majrur. Oke. Nah, kalau jar majrur teman-teman di sini berarti fil baiti itu artinya adalah di rumah. Oke ya. Kalau Zaid dari sekolah, kalau Zaid itu kan di rumah. Kalau Zaid dari sekolah kira-kira bahasanya apa? Zaid dari sekolah bahasanya apa kira-kira teman-teman? Zaid dari sekolah kira-kira bahasanya apa? Zaid dari sekolah. Zaid minal madrasah, ya. Zaid minal madrasah, benar sekali ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Zaidun minal madrasati. Zaid itu dari sekolah. Oke teman ya. Sekarang kalau fil baiti sendiri itu termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah. Termasuk isim ma'rifat atau isim nakirah. Saya rawat-rawatannya aja disimpan, saya ada ragam mandi weh. Isim ma'rifat, benar sekali ya. Zaidun fil baiti adalah isim ma'rifat. Kenapa? Karena ada al teman-teman. Luar biasa jawabannya ya. Jadi tinggal menyesuaikan ya. Ketika khobarnya berupa jar majrur maka disebut dengan khobar apa? Khobar ghairu mufrad. Oke ya. Yang kedua, al-kitabu faqat tawilati. Tadi kan jar majrur. Kalau faqat tawilati ini berupa apa teman-teman? Faqat tawilati kira-kira berupa khobar apa? Faqat tawilati kira-kira berupa khobar apa? Khobar ghairu mufrad yang berupa syibu jumlah dhorof teman-teman. Ini dhorof ya. Kalau ini dhorof. Nah, ini dhorof teman-teman. Ini semuanya khobar ghairu mufrad atau syibu jumlah, tetapi ada macamnya. Kalau yang di atas adalah jar majrur, kalau yang di bawah namanya dhorof teman-teman ya. Al-kitabu faqat tawilati. Kitab itu at-tawilati kira-kira apa artinya teman-teman? At-tawilati apa artinya kira-kira? At-tawilati kira-kira apa artinya Kak? At-tawilati apa artinya teman-teman? Meja, benar sekali. At-tawilati artinya adalah meja ya. Artinya adalah meja. Al-kitabu faqat tawilati. Kitab itu di atas meja. Oke ya. Oke, faqat itu di atas teman-teman. Kalau tahta apa artinya tahta teman-teman? Tahta apa artinya tahta? Tahta apa artinya tahta? Tahta apa artinya tahta? Di bawah. Oke teman-teman ya. Ini termasuk dhorof. Semuanya adalah ketika menunjukkan waktu atau tempat itu namanya adalah dhorof. Bagaimana keterangan dhorof teman-teman? Di sini semua ya. Jadi di sini nanti ada materinya sudah keterangan tentang dhorof, kita harus hafal juga ya. Dhorof itu adalah isim yang dibaca nasab yang bermakna tempat dan waktu, biasanya menyimpan fi. Ada dua macamnya, satu dhorof zaman, dua dhorof makan. Ini teman-teman sudah ada artinya di sini ya. Jadi teman-teman nanti sambil ngafalin, sambil dipraktekkan. Di sini sudah ada contohnya seperti itu. Oke ya. Selanjutnya di sini ada lafaz zahabu. Berarti ini khobar jumlah fi'liyah dan khobar ghairu mufrad. Kembali ke mana domirnya?
yaitu siapa? Muhammad, Hamid, dan Ali. Seperti itu ya teman ya. Maryamu, sekarang Maryamu di sini itu kenapa kok bisa dibaca rofa? Maryamu sendiri kenapa kok bisa dibaca rofa teman-teman? Menjadi mubtada, benar sekali ya, menjadi mubtada. Mubtada itu dibaca rofa menggunakan dhamma teman-teman. Berarti kalau sahabat menjadi apa? Menjadi khobar daripada lafadz Maryam. Nah, sahabat sendiri kira teman-teman itu menunjukkan dhamir apa? Sahabat sendiri kira-kira menunjukkan dhamir apa teman-teman? Sahabat sendiri menunjukkan dhamir apa? Dhamir hiya, benar sekali ya. Dhamir apa? Dhamir hiya. Muttasil ya, kembali ke apa? Kembali lafadz Maryam. Maryamu zahabat. Maryam itu telah pergi teman-teman ya. Oke. Kemudian kalau bahasa Arabnya pergi itu kan zahabat. Nah, kalau teman-teman bahasa Arabnya jalan-jalan, kira-kira bahasanya jalan-jalan, ada yang tahu teman-teman? Kalau pergi kan, ini suara musharif benar sekali. Kan zahabat kan pergi. Kalau jalan-jalan bahasanya apa teman-teman? Coba. Jalan-jalan. Masaha itu berenang. Oh, masaha itu mengusap. Tamasya. Apa kalau jalan-jalan? Tamasya. Torik-torik. Bukan. Tamasya. Nah, tamasya itu jalan-jalan. Tamasya, tamasyian gitu ya. Atau kalau travel tuh rohila yarhalu. Bisa teman-teman. Oke, atau safa yusafiru bisa. Nah, kalau hati-hati bahasanya apa kalau hati-hati? Kalau hati-hati bahasanya apa kalau hati-hati? Hati-hati di jalan kah? Coba kira-kira apa besarnya? Hati-hati intabi. Agak ada lagi, ya kira intabi bisa. Mahlan pelan-pelan. Mahlan pelan-pelan. Pakai hak teman-teman, bukan hak. Ya, atau kita menggunakan tanabbah atau intabi bolehlah. Tanabbah fit thoriq ya akhi. Tanabbah fit thoriq, hati-hati di jalan. Gitu ya teman ya. Tanabbah fit thoriq. Gitu. Oke teman-teman ya. Sekarang kalau bahasa Arabnya silakan makan yang enak. Silakan makan yang enak. Misal kita yang punya makanan banyak ya. Punya makanan banyak. Kemudian kita menunjukkan kepada tamu. Silakan makan. Kira-kira bahasanya apa teman-teman? Silakan makan yang nyaman. Bahasanya apa kira-kira? Misal kita menunjukkan kepada tamu ya makanan. Tafadhalu kulu. Ada lagi yang lebih keren teman-teman. Tafadhalu kulu. Monggo dahar. Ya kalau safar tuh perjalanan. Perjalanan gitu. Safar yusafiru. Kira-kira apa kalau apa namanya? Silakan makan, kita biasanya menggunakan hani'an. Ini hani'an maria. Ini artinya silakan gitu teman-teman. Ya. Hani'an maria. Kulu wasrabu. Monggo gitu teman-teman. Hani'an maria. Gitu ya. Ini uslub gitu apa ya, kayak kosakata yang sering kita gunakan. Monggo hani'an maria, yang nyaman gitu. Gitu ya. Oke teman-teman, tadi itu menunjukkan mubtada ya, ini menjadi khobar teman-teman. Misal Maryam pergi ke pantai, bahasanya pantai apa teman-teman? Ke pantai, kira-kira bahasanya apa kak? Coba ke pantai. Ke pantai. Ke pantai bahasanya apa? Kalau selamat. Apa? Ilal bahri itu laut. Ya. Syati'il bahri, ya. Syati'il bahri itu adalah pantai. Kita teman ya. Syati'il bahri itu adalah pantai. Oke, teman ya.